menulis ya, menulis teks eksposisi. Berarti ketika kamu sudah sampai ke KD terakhir keterampilan tulis, nah berarti materi untuk teks eksposisi kamu sudah selesai ya. Dan ibu sudah lihat hasil tulisan eksposisi kalian dan ibu anggap sudah mampu semua menulis teks eksposisi. Nah untuk hari ini kira-kira kita mau belajar materi apa? Silakan informasikan video yang ditayangkan ini. Setelah ini ibu akan ajukan beberapa pertanyaan. Simak, kemudian perhatikan. Nanti ibu akan ajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kira-kira video yang ibu tayangkan itu video apa? Membaca puisi. Bukan membaca berita. Bukan. Berpidato? Bukan. Dari mana kamu menyimpulkan bahwa itu adalah orang membaca puisi? Dari apa? Cara baca. Dia puisi ada ekspresinya. Jadi orang baca puisi itu perlu ekspresi ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini adalah teks puisi. Teks puisi. Dari video yang kamu lihat tadi, kira-kira ada nggak yang disampaikan dari pembacaan itu? Ada nggak? Ada nggak sesuatu yang mau disampaikan? Ada ya? Nah itu terkait dengan teks. Nah, ada yang masih ingat itu kan mas? Tema itu garis. Ya. Jadi dalam puisi itu ada yang ingin disampaikan itu disebut dengan kemudian bahasanya bagus nggak bahasa puisi itu bagus? Bagus. Ada dari isinya. Nah itu nanti akan kita pelajari pada KD kita pada hari ini. Ya. Identifikasi unsur pembangun teks puisi. Nah di sini sudah ibu rangkum. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Ada tema, ada diksi, imaji, rima, tipografi, gaya bahasa, dan alamat. Nah, ini yang akan kita lihat pada hari ini ya. Jadi kamu nanti harus mampu mengidentifikasi unsur tema, harus mampu mengidentifikasi diksi, gaya bahasa, kemudian imaji, ritme, perwajahan, dan amanat dalam sebuah teks
video materi, tanya jawab tentang materi sedikit, kemudian berlanjut pengerjaan KPD, tugas kelompok, kemudian baru presentasi kelompok. Presentasi kelompoknya nanti akan kita buat dengan cara yang berbeda ya, tidak presentasi satu, tapi dalam bentuk permainan tapi sekaligus presentasi. Oh ya, ya. Oke ya, sekilas ibu jelaskan dulu. Tema dalam puisi, dalam sebuah cerita, dalam sebuah teks atau aplikasi ada tema. Tema itu adalah gagasan kelompok. Apa yang dijelaskan dalam puisi itu? Apa temanya? Tentang apa? Jika kamu baca, kamu tahu, oh puisi ini tentang isinya tentang kasih sayang seorang ibu, tentang pengorbanan seorang ibu, tentang patriotisme, Bu. Itu adalah tema. Sama nggak tema dengan judul? Beda ya. Saat tema tidak sama dengan judul, tapi ada yang mengangkat tema dan menjadi judul. Ya, tapi kalau misalnya ada di sana. Nah, kira-kira ini apa tema? Judulnya karangan bunga. Kira-kira temanya apa? Siapa yang tahu, coba angkat tangan. Buka. Oke, kita lihat ya. Temanya adalah tentang kesedihan atau duka. Bisa kita lihat dari teks puisinya. Dari mana kamu menyimpulkan itu dari bahasa ini? Oke, lanjut. Ada sebelas saja ya. Kemudian diksi. Diksi di sini adalah penggunaan kata yang berkonotasi. Jadi dalam teks puisi itu menggunakan kata konotasi. Apa itu kata konotasi? Kata yang bukan dalam makna sederhana. Siapa yang bisa memberikan contoh? Dari kata apa? Bintang. Contoh kalimatnya bagaimana? Iya. Apa? Padahal itu yang baik. Ya, berarti misalnya Faiz adalah bintang kelas 8 UGO. Ya. Nah, bintang kelas yang dimaksud di situ apakah si Faiz itu bintang? Tapi makna bintang di situ makna apa? Bintang kelas. Bintang itu bersinar. Ya. Berarti dianggap Faiz itu orang yang terkenal di kelas 8 UGO. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk Raffi Fatul dan Mona. Bentuk kata berkonotasi. Nah, kalau di sini ada kata konotasi? Ada. Ya, aku ini binatang jalang. Bukan kita mengatakan bahwa diri kita binatang jalang maksudnya sebenarnya. Tapi binatang jalang yang di sini diibaratkan sebagai orang yang pemberontak. Dari hukumannya terbuang, tidak ditangkap atau diasingkan. Kata yang berkonotasi. Nah, gaya bahasa. Kebetulan gaya bahasa itu kan banyak. Ibu cuma rangkum menjadi 6 gaya bahasa yang mungkin sering muncul dalam teks puisi. Ya, salah satunya ada personifikasi. Personifikasi benda mati seolah-olah daun. Itu kan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia atau orang. Tuh, ya, ada personifikasi. Nah, ada imaji itu berhubungan dengan citraan, penglihatan, pendengaran, ya, perasaan, penciuman. Kita lagi contohnya. Ini kira-kira imaji apa? Apa? Penglihatan. Dari kata mana kamu bisa menyimpulkan? Setiap kita bertemu garis kecil, berkaleng kecil, itu bisa kita bayangkan, bisa kita gambarkan bagaimana bentuk garis kecil. Menggunakan kaleng kecil, senyumnya kan bisa kita bayangkan dengan penglihatan. Beda dengan angin berbisik merdu di telingaku. Itu imaji apa? Pendengaran. Ya. Harum semerbak bunga misalnya, itu imaji ya. Nah, kemudian ada 5 itu satu lagi ada namanya 5 bebas. Bunyi akhir atau persaja. Dan terakhir tipografi.
Ada yang berbentuk zigzag, ada yang berbentuk sebagian bait menjorok ke dalam, ada yang diawali dengan huruf kapital tanpa tanda baca, ada yang diawali huruf kecil menggunakan tanda baca. Itu namanya perwajahan puisi atau tipografi. Oke, ada pertanyaan kira-kira mengenai materi singkat ini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ibu mau bentuk kalian dalam beberapa kelompok. Semuanya berapa jumlahnya? Enggak, 25. 25, berarti 5 kelompok ya? Iya, kan itu tujuan. Kurang dua. Oke, sebenarnya pembagian kelompok ibu akan buat melalui cerita, ya. Nanti ibu akan bacakan sebuah cerita singkat. Ketika nanti ibu mengatakan angka, berapapun jumlah angka yang disebutkan, maka kamu akan berkumpul mencari teman dengan jumlah angka yang ibu sebutkan tadi. Ada suatu hari bocah bersama 2 orang temannya. Itu menyebutkan angka berapa? 2. Jadi kamu ambil pasangan 2 orang. Oh, Ya. itu. Pergi ke pasar minggu misalnya. Di sana dia bertemu dengan 5 orang teman lainnya. Berarti kalian harus berkumpul menjadi 5 orang. Nanti yang di
Lele. Nari kecil lah. Enggak dari ini. Ketika ibu matikan musiknya, kamu harus duduk di kursi yang sudah disediakan. Yang tidak mendapat kursi, maka ibu akan memberikan pertanyaan sesuai dengan RKPD dan dijawab sesuai jawaban RKPD kelompoknya. Lanjut kita nilai terus langsung dulu. Oke? Ya, lanjut. Kan dulu. Oke, kalian lihat jawaban RKPD kalian. Zaki menunjukkan. Halo, kelompok lain juga lihat ya. Kita nilai ya jawabannya betul salah. Berarti kalau jawabannya sangat tepat atau tepat poinnya 3. Kalau kurang tepat poinnya 2. Tidak tepat poinnya 1. Kalau salah ya tidak tepat itu namanya salah. 1 tetap kita kasih. Siap Zaki? Oke, pertanyaan pertama. Nah, dari teks puisi yang sudah kamu identifikasi tadi, kira-kira menurut kelompok kamu apa temanya Zaki? Tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Alasannya? Alasannya terdapat kata jika kita tidak mampu menjadi besar, jadilah saja diri sendiri. Oke, berarti itu bukti tekstualnya ya. Boleh tepuk tangan untuk saya Bang. Jawaban yang benarnya adalah ya, temanya adalah kerendahan hati seseorang. Jadi kenapa alasannya dalam puisi kerendahan hati itu menceritakan tentang kehidupan yang baik untuk seseorang, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, yang hidup bisa bermanfaat bagi orang lain. Jawabannya hampir sama dengan jawaban tadi. Jadi yang jawabnya seperti itu poinnya sudah ada. Boleh duduk kembali. Ya, siap ya, anggota kelompoknya keluar ya jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, Hilda Kira. Apa diksi yang digunakan dalam puisi tersebut? Konotasi, bukti tekstualnya dari kata apa? Jika kita tidak mampu menjadi besar, setidaknya diri. Ya, berarti kata yang berkonotasinya dari kata apa? Belukar atau beri? Ya, kalian ya. Ya, diksinya menggunakan bahasa konotasi. Kalau buktinya seperti yang disampaikan oleh Gilda tadi. Jika engkau tak mampu menjadi beringin yang tetap puncak bukti. Kata beringin itu adalah kata berkonotasi. Boleh, dari presentasi kelompok tadi dan sudah kita nilai bersama, alhamdulillah semua kelompok itu lulus KKM semuanya. Jadi maka materi pada hari ini alhamdulillah tuntas ya. Jadi sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, dan ini ada Wilda.
Wilda, menyerah ya. Unsur fiksi yaitu imaji, Ya. Yang kamu ingat saja, nggak usah kamu apa lagi. gaya bahasa. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada. Unsur yang kamu analisis tadi apa saja? Ada apa saja unsurnya? Ada teh? Lagi. Itu semua adalah unsur pembangun visi. Sudah kamu kerjakan. Oke. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini menurut kalian bagaimana? Sangat seru. Nah, jadi model seperti ini bisa kita pakai lagi di materi-materi yang lain ya kita sudah. Oke, jadi karena hari ini sudah tuntas, pertemuan kita selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu menyimpulkan isi teks puisi yaitu dengan membuat parafrasa. Jadi semuanya boleh buka internet baca-baca. Pertemuan nanti boleh. Oke.